Muatan pertama dari RDTR adalah tujuan penataan BWP. Tujuan penataan BWP merupakan nilai atau kualitas terukur yang akan dicapai dengan RDTR tersebut dan berisi tema pembangunan yang akan diwujudkan dalam BWP tersebut. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah meskipun tujuan penataan BWP perlu mengacu kepada salah satu kebijakan atau strategi yang ditetapkan dalam RT/RW kabupaten atau kota, ia tidak selalu merupakan turunan langsung dari tujuan penataan ruang dalam RT/RW. Maksudnya, muatan dari tujuan penataan BWP bisa tidak menggambarkan tujuan penataan ruang pada RT/RW. Akan tetapi, tujuan penataan BWP harus sejalan dengan setidaknya salah satu kebijakan atau strategi penataan ruang yang terdapat pada RT/RW. Muatan kedua dari RDTR adalah rencana pola ruang. Rencana pola ruang menggambarkan distribusi zona, baik zona lindung maupun budidaya, ke dalam blok-blok. Rencana tersebut kemudian dituangkan ke dalam peta rencana pola ruang dalam RDTR yang merupakan peta zonasi bagi peraturan zonasi. Sebagaimana peta pola ruang pada RT/RW, pola ruang pada RDTR menunjukkan fungsi yang dialokasikan pada suatu lokasi. Hanya saja, RT/RW menggunakan kawasan yang masih menggunakan dominasi fungsi. Sementara, RDTR menggunakan zona yang tidak lagi merupakan dominasi fungsi. Bagaimanakah caranya kita menyusun suatu peta pola ruang? Pertama-tama, identifikasilah seluruh wilayah perkotaan, baik yang ada maupun direncanakan akan ada pada kabupaten atau kota Anda. Setelah itu, bagilah seluruh wilayah perkotaan tersebut menjadi sejumlah BWP sesuai dengan kriteria deliniasi BWP yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah diperoleh BWP-BWP tersebut, kita cari peta dasar untuk BWP yang akan kita susun RDTR-nya. Kemudian, kita superimpose peta tersebut dengan peta kondisi existing, di mana dengan mengacu kepada peta tersebut, kita melakukan pembagian BWP ke dalam sub-BWP sub-BWP. Akhirnya, kita bagi lagi sub-BWP tersebut menjadi berbagai blok. Blok adalah pembagian fisik terkecil dalam RDTR yang merupakan sebidang lahan yang dibatasi oleh batasan fisik yang nyata, seperti jalan, sungai, saluran, dan sebagainya, atau batasan fisik yang belum nyata, namun direncanakan akan ada. Seluruh tahapan tersebut merupakan pembagian fisik dari peta pola ruang RDTR. Setelah pembagian fisik ini selesai, baru kita masukkan pembagian fungsi sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Gabungan dari pembagian fisik dengan pembagian fungsi inilah yang membentuk peta rencana pola ruang RDTR. Muatan ketiga dari RDTR adalah rencana jaringan prasarana. Rencana jaringan prasarana merupakan pengganti rencana struktur dalam RDTR. Alasannya adalah karena sesuai dengan muatan Undang-Undang Penataan Ruang, rencana struktur terdiri dari susunan pusat-pusat permukiman, serta sistem jaringan sarana dan prasarana. Dalam RDTR, tidak lagi terdapat penentuan susunan pusat-pusat permukiman. Karena hal itu seharusnya sudah selesai diatur dalam RT/RW kabupaten atau kota. Oleh karena itu, struktur dalam RDTR hanya berisi penentuan dan pendetailan sistem jaringan sarana dan prasarana. Karena sarana-sarana utama juga telah disebutkan dalam RT/RW,
maka fokus utama dalam RDTR adalah penentuan dan pendetailan sistem jaringan prasarana. Itulah sebabnya sehingga rencana struktur dalam RDTR berubah namanya menjadi Rencana Jaringan Prasarana. Rencana Jaringan Prasarana terdiri dari rencana pengembangan jaringan pergerakan, jaringan energi atau kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, serta jaringan prasarana lainnya apabila diperlukan. Jaringan prasarana yang dituangkan di sini adalah jaringan prasarana yang sudah termuat dalam RT/RW, serta jaringan prasarana yang belum termuat dalam RT/RW akibat keterbatasan tingkat kedalaman peta dari RT/RW tersebut, namun dapat terlihat pada peta 1:5000, yaitu tingkat kedalaman RDTR. Contohnya adalah jaringan jalan lokal serta lingkungan yang tidak dapat dimunculkan pada peta RT/RW, namun harus dapat terlihat pada peta RDTR. Jaringan prasarana yang dimunculkan adalah yang direncanakan akan ada 20 tahun yang akan datang, baik yang saat ini sudah tersedia atau belum. Muatan keempat dari RDTR adalah penetapan sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa suatu BWP perlu dibagi lagi menjadi sub-BWP sub-BWP. Salah satu atau lebih dari sub-BWP ini harus ditetapkan sebagai sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya dengan memuat sekurang-kurangnya lokasi dari sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya serta tema penanganannya untuk masing-masing lokasi. Konsekuensinya adalah bahwa di sub-BWP tersebut nanti harus disusun rencana tata bangunan dan lingkungan. Dengan demikian, dalam hal ini RDTR juga berfungsi sebagai jembatan antara aspek spatial planning dengan aspek desain arsitektural yang diwakili oleh RTBL. Muatan kelima dari RDTR adalah ketentuan pemanfaatan ruang. Sebagaimana arahan pemanfaatan ruang pada RT/RW, ketentuan pemanfaatan ruang pada RDTR berisikan program pemanfaatan ruang prioritas yang terdapat di BWP tersebut. Program-program yang perlu dimasukkan adalah program-program yang dianggap memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau memiliki nilai strategis untuk memastikan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di BWP tersebut, serta penetapan sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya dapat terwujud. Hal yang perlu diingat adalah bahwa indikasi program yang sudah disebutkan dalam RT/RW tidak perlu lagi disebutkan pada RDTR, kecuali bila indikasi program tersebut perlu didetailkan lebih lanjut. Di sisi lain, program yang strategis namun tidak dapat tertuang pada RT/RW harus dituangkan dalam ketentuan pemanfaatan ruang RDTR. Muatan keenam dan terakhir dari RDTR adalah peraturan zonasi atau PZ. PZ yang dimaksud di sini adalah zoning text dari peraturan zonasi, karena zoning map sudah terdapat pada peta pola ruang RDTR sebelumnya.